kembali lagi di video part 2, di video bagian kedua lanjutan dari video sebelumnya tentang berbagi pengalaman terkait kegiatan yang pernah saya ikuti. Tadi saya sudah di video pertama terakhir saya jelasin kegiatan yang saya ikuti di Our Ocean Conference 2018 untuk kategori pemuda, yaitu Our Ocean Youth Leadership Summit. Saya sampai penjelasan tentang apa-apa saja kegiatan yang kita ikuti di sana, seperti apa gambarannya. Udah tadi sampai networking, membangun networking jaringan, kita berbaur dengan peserta atau pemuda dari berbagai negara yang ikut. Udah, tidak ada seperti kayak apa ya, ke lapangan atau field trip itu tidak ada. Ya, intinya itu bangun networking di sana paling sangat-sangat luar biasa dan sangat berharga. Itu kita bangun networking atau jaringan seluas-luasnya. Untuk info lebih lanjutnya nanti bisa DM saya di Instagram saya tulis di deskripsi di video ini. Our Ocean Youth Leadership Summit 2018 udah. Sekarang kita pindah ke 2019. Kegiatan ini namanya Indonesian Cloud First Summit 2019. Nah, kegiatannya diadain di Jakarta. Kegiatan ini kategorinya tidak fully funded, jadi biaya sendiri. Saya ikut kegiatan ini karena memang waktu itu saya ada kegiatan di Jakarta, kegiatan utama saya waktu itu. Jadi sekalian ikut di kegiatan ini di Jakarta. Nah, kegiatan ini sih kita mewakili sebagai kayak organisasi atau private sektor kita. Nah, saya waktu itu, atau tempat kita bekerja, saya waktu itu mewakili organisasi, jadi Blue Generation. Blue Generation, bisa kalau mau tahu itu apa bisa di follow Instagramnya @bluegeneration_. Nah, kegiatannya itu seperti apa? Indonesian Cloud First Summit 2019 itu kita jadi diberikan gambaran bagaimana untuk melakukan seperti penyimpanan data secara online. Jadi untuk kapasitas itu memang sampai terabyte, bukan di atas gigabyte pokoknya. Itu bagaimana, itu dijelasin dari pihak penyelenggaranya itu Oracle. Jadi Oracle ini perusahaan untuk memfasilitasi perusahaan-perusahaan lainnya ataupun organisasi untuk melakukan penyimpanan data secara online dengan kapasitas yang memang di atas mungkin 500 giga sampai terabyte ya. Oke. Nah, tapi selain edukasi bagaimana melakukan penyimpanan data, ini sekaligus promo dari perusahaan itu sendiri. Jadi kita juga diberi seperti pembekalan materi, baik pengembangan teknologi di saat ini tuh seperti apa. Jadi di era modern itu teknologi memang sangat-sangat berpengaruh untuk kegiatan kita sehari-hari.
Nah, itu tapi ada yang gratis. Jadi untuk makan makan itu gratis di sana. Makan dan minum pokoknya gratis. Jadi enak. Acara registrasinya juga gratis, cuma untuk datang ke lokasi acara tersebut itu memang ya, dari biaya pribadi. Sesuai dengan namanya, Indonesian Cloud Fest Summit. Cloud itu bukan awan. Waktu itu kita banyak yang mengartikan itu cloud itu awan, ternyata enggak. Cloud itu ya, kayak apa ya, ya seperti penyimpanan data gitu. Wadah untuk melakukan untuk menyimpan data kita. Oke, udah. Kalau mau tanya-tanya lebihnya nanti bisa di Instagram saya, di DM. Yang paling penting selain tadi pembekalan materi secara gratis, informasi, makan, minum, tentunya tidak ada yang gratis lagi. Kayak seperti goodie bag, kemudian alat tulis, pulpen dan buku itu gratis. Dan yang paling penting saya mau katakan itu networking. Lagi-lagi networking, atau kita bangun jaringan sebaik-baik mungkin dan sebanyak-banyak mungkin di setiap kegiatan yang kita ikuti. Nantinya akan berguna. Pokoknya minta saja informasi kontak, saling sharing. Jadi oke. Udah di tahun 2019. Jadi tiap tahun satu. Karena memang dalam mengisi waktu saya, jadi saya mencari kegiatan. Tapi kegiatan utama saya juga ada pekerjaan utama, tapi ini hanya sekedar mengisi waktu, dan tentunya mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan teman-teman semua di sekitar saya. Baik, ada teman-teman saya yang saya kenal secara offline ataupun di online di dunia maya. Oke. Dan selanjutnya, ini terakhir sebelum pandemi, saya mengikuti Indonesia Millennial Summit. Indonesia Millennial Summit sesuai dengan nama event ini, millennial, tahun 2020 ya. Ini tahun 2020 sebelum pandemi, karena acaranya waktu itu di bulan Januari. Jadi kegiatan ini tidak fully funded. Jadi untuk untuk registrasi ada biaya registrasinya sebenarnya. Waktu itu biaya registrasinya saya lupa untuk biaya registrasinya itu berapa. Jadi bisa dicek nanti di websitenya atau informasi bisa di searching Indonesia Millennial Summit 2020. Oke. Namun di tempat acara nanti hanya biaya registrasi, mungkin akan untuk digunain seperti kayak pembuatan ini seperti ID card ini, dan nanti kita dapat goodie bag, buku, kemudian pulpen atau alat tulis lainnya, dan ada produk dari sponsor dari acara ini kita dapatkan. Ada banyak pokoknya. Jadi isi dari tas yang saya bawa itu ada banyak. Belum lagi nanti pada saat acara di sana nantinya ada, di sana itu ada seperti stand dari sponsor, jadi kita bisa dapat lebih lagi. Oke, masuk ke informasi acara. Lagi-lagi mengikuti acara bukan hanya mengikuti acara ini waktu saya di Jakarta, tapi memang waktu itu ada kepentingan utama saya di Jakarta, jadinya sekaligus saya sekaligus mengikuti kegiatan ini.
di kegiatan ini itu di hari H acara ada, jadi acaranya berlangsung tidak satu hari, jadi ada 2 hari waktu itu, jadi 2 hari, tapi saya hanya mengikuti 1 hari karena waktu itu saya ada kegiatan lain, jadi saya mengikuti 1 hari. Jadi ada pembicara sangat-sangat luar biasa di sana, baik sesuai dengan namanya Indonesia Millennial Summit. Jadi pembicaranya Indonesia, baik dari kalangan selebriti, kemudian pemerintah, kemudian dari pengusaha juga, itu banyak di sana. Jadi kita diberi pembekalan. Jadi di era modern itu seperti apa, kemudian hal-hal yang harus dilakukan sih sebagai milenial itu seperti apa untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Nah, kemudian di sana ada main room atau ruang utama untuk dikumpulin seluruh delegasi, namanya delegasi. Kita di sana sesuai delegasi yang kita maksud saya kita delegasi dari instansi apa gitu, baik secara personal ataupun membawa organisasi, tentunya milenial. Nah, ada main room, ruang utama, kemudian juga karena banyak pembicara itu dibagi kategorinya, ada banyak ruangan di sana. Ada banyak ruangan karena memang dalam 1 hari kita tidak bisa jalan bersamaan untuk mendengar pembicara tersebut karena waktunya tidak cukup, jadi kita dibagi ruangan. Jadi mau ikut yang mana berdasarkan interest atau ketertarikan kita, baik di bidang kita ataupun yang ingin kita pelajari. Waktu itu saya masuk ke bidang lingkungan, kemudian juga ada sekaligus pembekalan materi dari milenial sendiri, aktivis pemuda waktu itu, aktivis pemuda dari UGM, saya masih ingat. Jadi bagaimana sih hal-hal yang harus kita lakukan sebagai milenial untuk dampak positif terhadap lingkungan sekitar kita dan negara kita Indonesia. Nah, yang paling tentunya di sana networking, lagi-lagi networking. Kita bangun jaringan sebanyak-banyak mungkin yang bisa kita bangun. Dan banyak hadiah tentunya di sana. Ada hadiah uang tunai dari kita menjawab pertanyaan, adapun berupa souvenir dari sponsor atau dari narasumber. Oke, untuk makan dan minum kita tanggung sendiri, jadi tidak disediain dari pihak penyelenggara. Oke, untuk bisa tahu informasi lebih banyak, sobat semua bisa DM saya di Instagram saya deskripsikan di video ini. Nah, yang ingin saya sharing lagi untuk kegiatan yang saya ikuti sudah saya sharing semua dari 2017, 2018, 2019, dan terakhir sebelum pandemi 2020 di bulan Januari. Nah, mudah-mudahan kedepannya saya bisa mengikuti kegiatan lagi, dan tentunya sobat semua juga bisa mengikuti, baik yang sudah pernah saya ikuti ataupun nantinya kita bisa bertemu di kegiatan selanjutnya. Amin. Oke. Yang ingin saya sampaikan lagi, selain berbagi pengalaman, saya mau bilang kalau kita sebagai
pemuda di dunia. Jadi kita memang 25% dari populasi manusia di dunia, tapi tentunya kita 100% generasi yang akan datang. Jadi bagi kaum-kaum milenial, sobat-sobat semua, milenial pemuda di seluruh Indonesia terkhususnya, mari kita bangun dampak positif untuk lingkungan sekitar kita, terkhususnya Indonesia. Sekian, semoga informasi yang saya sampaikan, berbagai pengalaman ini menjadi motivasi baik dari saya sendiri maupun sobat semua, dan bermanfaat untuk kita sendiri dan lingkungan sekitarnya dan orang lain di sekitar kita. Amin. Sekian, salam sehat sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.